Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam kebersamaan kita untuk mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini, kita dipelihara dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih di pagi hari ini, kami berkata Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau bersabda bagi kami, biar roh hikmat Engkau berikan bagi kami, Roh Kudus Engkau berikan bagi kami, sehingga kami semakin mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Timotius, 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang engkau telah dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai pelayan yang masih muda, sebagai hamba Tuhan yang masih muda, agar Timotius melakukan seperti apa yang Timotius dengar atau apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu ajaran sehat. Ajaran sehat itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang berdasar pada Kristus Yesus, ajaran Alkitabiah, ajaran iman kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, ada ajaran yang tidak sehat, yaitu ajaran yang tidak berdasar kepada Yesus Kristus, ajaran palsu, ajaran yang sesat, ajaran yang penuh dengan kebohongan, ajaran dongeng, tidak mengakui Yesus Sang Juru Selamat. Bahkan ajaran mereka adalah ajaran yang berpusat kepada filsafat manusia. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus juga menasihati Timotius bahwa ajaran sehat itu adalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada Rasul Paulus dan kepada Timotius oleh Roh Kudus. Nah, ini harus dipahami saudara sekalian, ini harus dimengerti bahwa ajaran firman Tuhan itu bukan sekedar ajaran sehat, tetapi adalah harta yang indah. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda, agar Timotius bukan hanya sebagai hamba Tuhan, pemberita firman Tuhan, tapi sangat lebih penting Timotius harus bertumbuh di dalam ajaran yang sehat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus menasihati Timotius agar Timotius memelihara ajaran yang sehat dalam Kristus Yesus, maka nasihat ini juga datang kepada kita, datang kepada saudara,
agar saudara berpegang teguh pada ajaran sehat yang telah diajarkan kepada kita, yaitu Yesus Kristus adalah dasar iman kita yang teguh. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Seperti ungkapan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata di situ, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, tidak seorang pun masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, jika tidak melalui Yesus, jika tidak percaya kepada Yesus, jika tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena keselamatan atau kehidupan yang kekal hanya dijamin, hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Jadi harus berpusat kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Firman menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menjamin keselamatan bagi siapa yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 4-5. Di situ ada nasihat Yesus kepada murid-murid, bahkan orang-orang yang mendengar Yesus pada waktu itu. Yesus berkata, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain, mereka mengajarkan ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sehat. Mereka menyesatkan, dan saudara sekalian, ini harus diwaspadai di akhir zaman ini." Memang benar apa kata Yesus. Ada orang yang berkata, "Akulah Mesias, akulah Dia." Yang sebenarnya tidak demikian. Bahkan mereka bisa mengadakan mujizat, tapi palsu. Terus kalian, kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, itu adalah ajaran yang sehat. Barang siapa mengakui Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Yesus adalah Firman yang menjadi manusia, itu ajaran yang sehat. Tapi jika ada orang yang tidak mengaku Yesus adalah Juru Selamat, tidak mengaku Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itu bukan ajaran yang sehat. Sebab itu sekalian, dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus waspada. Kita dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah berapa lama saudara percaya kepada Tuhan? Maka semakinlah saudara berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nasihat firman Tuhan kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ini adalah ajaran sehat. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kamu telah menerima Kristus, maka hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Mengapa demikian sekalian? Mengapa harus berakar dalam Dia? Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera. Satu kali kelak Dia akan menyatakan dirinya dan Dia akan membawa ke tempatnya yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Nasihat juga firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus sekalian, ini nasihat agar kita waspada di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan kita ini. Kalau saudara susah, kalau saudara dalam masalah, kalau saudara dalam penderitaan, kalau saudara dalam tantangan, harus berhati-hati. Sebaiknya datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Jangan pergi kepada orang fasik, jangan pergi ke jalan orang berdosa, dan jangan pergi dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati, ajaran mereka adalah ajaran yang tidak sehat. Ambil Alkitab yang adalah firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Sampaikan masalah kita kepada Tuhan, maka yakinlah ketika saudara datang kepada Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, di situ saudara akan menerima jawaban daripada Tuhan. Saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kekuatan kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Itu adalah artinya saudara bertumbuh di dalam ajaran yang sehat. Ajaran yang tidak sehat, ada banyak yang bermunculan, tetapi saudara sekalian, saudara dapat membedakannya, sudah dapat memahaminya. Sebaiknya mari kita ambil Alkitab adalah firman Tuhan, kita berdoa dan kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap bertumbuh di dalam ajaran yang sehat. Yesus adalah jaminan kehidupan yang kekal bagi saudara. Mari saudara sekalian, selama saudara masih diizinkan oleh Tuhan ada di dalam dunia ini, mari saudara mengikatkan hati iman saudara kepada Tuhan dan tetap ada di dalam Dia. Jangan pergi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara, dari kasih Kristus. Masalah, pencobaan, persoalan tidak dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Masalah-masalah yang kita hadapi tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, tetaplah bertumbuh dalam ajaran yang sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun umat-Mu berada mendengar dengan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan menolong mereka. Engkau tahu keberadaan kehidupan mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang ketutup jalan Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.